Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Santriwan santriwati SMPIT Bina Insani yang kami hormati, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang berkaitan dengan wudu. Karena wudu adalah salah satu ibadah yang kita lakukan sebelum melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Karena di dalam sholat kita senantiasa dianjurkan dalam keadaan taharah atau suci. Wudu secara bahasa yaitu keindahan atau kebersihan. Kebersihan bisa dimaknai dua, yaitu kebersihan hati dan juga kebersihan jasmani. Kemudian juga yang secara istilah yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan cara yang khusus di tempat anggota badan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anggota badan yang terkena wudu yang pertama adalah wajah, kemudian yang kedua tangan, dan dianjurkan hingga sikut atau melebihi sikut, lebih sedikit. Kemudian kepala, itu dari tumbuhnya rambut atau dekat telinga yang bagian kanan sampai telinga dekat bagian kiri. Kemudian kedua kaki atau hingga mata kaki. Adapun sebab yang mewajibkan wudu adalah hadas, yaitu apa saja yang mewajibkan wudu atau mandi. Kemudian hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Adapun hadas besar yaitu segala sesuatu yang mewajibkan mandi atau menghilangkannya dengan mandi. Adapun hadas kecil yaitu semua yang mewajibkan wudu, yaitu membersihkannya atau menghilangkannya najis tersebut dengan berwudu. Atau semisalnya yang seperti akan dibahas pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Adapun dalil wajib wudu yaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum arjulakum ilal ka'bayn. Firman Allah Ta'ala yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tanganmu hingga ke siku. Wamsahu ilal marafiq wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu atau cucilah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum, dan kedua kakimu hingga ke dua mata kaki, wa arjulakum ilal ka'bayn, sebagaimana
yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Berikutnya pembahasan yang berkaitan dengan siapa yang wudhu, atau wudhu itu diwajibkan kepada siapa saja. Apakah kepada semua umat manusia atau orang-orang tertentu? Yang pertama yaitu muslim, dan tidak ada kewajiban bagi seorang non-muslim. Kemudian dewasa. Adapun untuk anak-anak dan remaja diperbolehkan wudhu, dan di sini belum dikategorikan sebagai wajib. Mengapa? Karena anak kecil belum mendapatkan beban syariat. Akan tetapi sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita menganjurkan atau mengajarkan kepada anak kita supaya membiasakan diri untuk sering berwudu meskipun belum diwajibkan, agar selalu mereka mengetahui bahwasanya wudu itu wajib nantinya ketika beban syariat sudah dibebankan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Maksudnya yaitu ketika hendak sholat dia memiliki akal. Ketika dia mengalami pingsan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berwudu. Atau ketika dia mengalami gila atau mengalami step, maka hal ini tidak wajib bagi orang ini, meskipun dia muslim dan meskipun dia sudah dewasa. Adapun nantinya ketika setelah selesai dari pingsan atau setelah siuman atau setelah sembuh dari kegilaannya, maka wajib baginya untuk segera berwudu dan mengerjakan ibadah. Kemudian wudu tersebut kapan diwajibkan? Yaitu tatkala masuk waktu sholat atau melakukan perbuatan yang disyariatkan berwudu di dalamnya, meskipun terkadang tidak berkaitan dengan waktu, semisal tawaf atau menyentuh mushaf. Karena di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Meskipun di dalam tafsiran ini juga nanti disebutkan yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah orang-orang yang suci. Di situ adalah makhluknya Allah, malaikat. Namun terlepas dari itu semua, kita hendaknya ketika melakukan ibadah, semisal membaca Al-Quran, hendaknya kita suci, karena yang kita baca atau yang kita pegang adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yaitu syarat-syarat sahnya wudu. Yang pertama adalah seperti yang tadi, kalau muslim berarti dia harus Islam. Kemudian berakal, tamyiz yaitu dia sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, atau sudah dewasa dan dibebankan syariat kepadanya. Yang nomor 2, niat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Namun apabila kita berniat, meskipun kita berwudu dan berniat agar tidak ngantuk, maka mungkin bisa jadi dia tidak akan ngantuk. Namun di dalam syariat wudu ini atau di dalam syarat-syarat sahnya wudu ini, maka hendaknya kita berniat di dalam hati untuk melaksanakan wudu. Kemudian yang nomor 3, dengan air yang suci dan mensucikan. Sebagaimana pembahasan yang telah berlalu, di sana ada macam-macam air. Ada yang air suci, ada yang airnya suci tetapi tidak mensucikan, seperti halnya teh ataupun kopi. Kemudian air yang suci dan mensucikan seperti air sumur, air laut ataupun air hujan. Kemudian yang nomor 4, menghilangkan apa-apa atau menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit.
Misalnya nih, yang perempuan terkadang di dalam kegiatan sehari-harinya dia menggunakan kutek atau cat kuku. Maka hendaknya carilah cat kuku yang bisa meresap air. Dan di sana ada beberapa barang atau beberapa jenis yang bisa menyerap air, ada juga yang tidak bisa menyerap air. Ataupun inai atau cat yang biasa digunakan di dalam kegiatan sehari-hari perempuan. Di sana juga ada beberapa jenis yang bisa menyerap air dan juga ada yang tidak bisa menyerap air. Yang nomor 5 yaitu istijmar atau istinja. Hendaknya apabila berwudu dan dia mengalami atau merasakan ingin buang hajat, maka segeralah buang hajat, kemudian cuci dengan istijmar ataupun istinja, istijmar dengan batu ataupun istinja dengan air atau yang semisalnya, agar hilang darinya kotoran-kotoran yang menempel di dalam tubuhnya, dan dilanjutkan dengan berwudu ataupun dengan tayamum. Yang nomor 6 yaitu muwalah atau berkesinambungan. Jangan sampai ketika kita berwudu, ketika kita pertama kali mencuci tangan, kemudian pergi, entah itu makan, ataupun jajan, ataupun ngobrol, kemudian dilanjutkan lagi dengan mencuci muka. Nah, seperti ini tidak dianjurkan karena syarat-syarat sahnya wudu diantaranya yaitu muwalah atau berkesinambungan. Maka tidak boleh diselingi oleh sesuatu. Kemudian yang nomor 7, tertib berurutan. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Jadi cuci tangan, kemudian cuci muka, membasuh tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membalikkan ke telinga, kemudian baru kaki. Jangan diubah, kaki dulu, muka dulu, tangan, baru rambut ataupun kepala. Yang nomor 8 yaitu membasuh semua anggota yang wajib dibasuh seperti yang sudah disebutkan tadi. Berikutnya yaitu rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Seperti tadi disebutkan dari sisi bagian kanan sampai sisi bagian kiri atau mendekati ke telinga, daun telinga. Kemudian yang nomor 2 membasuh kedua tangan sampai siku. Jangan sampai belang atau hanya diusap sampai lengannya saja, tidak sampai siku. Kemudian yang nomor 3 yaitu mengusap kepala beserta kedua telinga. Insya Allah nanti ketika pembelajaran tatap muka nanti kita akan bahas lagi dan kita akan lihatkan kembali bagaimana tata cara yang benar menurut syariat Islam di dalam berwudu. Kemudian yang nomor 4 membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jangan cuma telapak kakinya saja, tetapi harus langsung atau harus sampai mata kaki, dan tidak boleh hulu atau berlebihan hingga ke paha misalnya. Kemudian yang nomor 5 tertib, dan yang nomor 6 seperti yang tadi muwalah atau berkesinambungan. Kemudian sunah-sunah wudu. Yang pertama yaitu tasmiyah atau membaca bismillah. Sebelum melakukan hal yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, hendaknya melakukan sesuatu yang baik dengan diawali bismillah. Kemudian yang kedua bersiwak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah.
seandainya jika tidak memberatkan bagi umatku, maka hendaknya dia bersiwak atau menggosok gigi dengan sesuatu agar senantiasa mulutnya itu harum ketika hendak sholat atau hendak beribadah. Kemudian yang nomor 3 yaitu membasuh telapak tangan sebelum memulai wudhu. Kemudian yang nomor 4 berkumur-kumur atau istinsyaq, yaitu mengeluarkan air dari hidung meskipun dalam keadaan berpuasa. Mengapa? Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah. Anjuran ini memiliki faedah diantaranya yaitu membersihkan di dalam rongga-rongga hidung itu kotoran-kotoran yang masih menempel di sana. Kemudian yang nomor 5 menggosok-gosok lengan dan menyela-nyela jenggot apabila sudah memiliki jenggot. Khusus untuk perempuan tidak ada, maka jangan mencoba-coba untuk menyela-nyela jenggot. Yang nomor 6 yaitu membasuh anggota wudhu bagian kanan terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, misalnya di dalam hadis, at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajuli wa fi sya'ni kulli, dari segi ketika sisir rambut bagian kanan, memakai sandal pakai bagian yang paling kanan, memakai baju pun seperti itu. Dan di dalam berwudu ini pun dianjurkan untuk mendahulukan bagian yang paling kanan. Kemudian yang nomor 7 membasuh 3 kali untuk wajah, tangan dan juga kaki. Maksudnya yaitu mengulang-ulangnya hingga 3 kali. Kemudian yang nomor 8 membaca zikir setelah wudhu sebagaimana ketika kita masih SD atau ketika kita belajar di Madin, kita diajari untuk membaca zikir setelah wudhu. Bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Begitu kurang lebih doa atau zikir setelah wudu. Adapun pembatal-pembatal wudu diantaranya yaitu apabila keluar dari tempat buang hajat kita kotoran, misalnya secara tidak sengaja mengeluarkan kentut atau pipis. Kemudian yang nomor 2 keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya, misalnya kena muntah atau darah yang banyak, maka dianjurkan untuk berwudu kembali. Yang nomor 3 yaitu hilangnya atau tertutupnya akal ataupun gila ataupun pingsan. Yang nomor 4 menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Misalnya secara iseng-iseng dia megang-megang, maka di sini termasuk di antara pembatal-pembatal wudu. Yang nomor 5 makan daging unta sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang nomor 6 makan daging yang dimasak langsung di atas api, misalnya sate ayam ataupun sate-sate yang lainnya. Kemudian yang nomor 7 murtad dari Islam, apabila di antara manusia yang dia masih Islam kemudian dia murtad, maka dia sudah tidak dibebankan kepadanya berwudu. Kemudian ibadah yang mengharuskan berwudu di dalamnya. Yang pertama yaitu sholat. Seluruh sholat, bahkan sholat jenazah pun dianjurkan di dalamnya berwudu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar. Kemudian yang nomor 2 tawaf di Ka'bah ketika haji ataupun ketika umroh. Yang nomor 3 menyentuh mushaf Al-Quran. Ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalamnya berwudu. Yang pertama zikir kepada Allah, meskipun zikir kepada Allah tidak diharuskan, atau lebih baiknya ketika kita melakukan
hajat atau melakukan buang hajat, maka hendaknya kita segera untuk berwudu. Kemudian setiap hendak sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang nomor 3, dianjurkan berwudu bagi orang yang junub dan hendak mengulangi hubungan suami istri. Yang nomor 4, berwudu sebelum mandi besar atau mandi junub ataupun mandi sholat Jumat. Adapun tata caranya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang nomor 5 yaitu ketika hendak tidur, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa suci meskipun kita hendak tidur, karena kita tidak tahu kapan kita akan bangun atau apakah kita ketika tidur tersebut selamanya atau hanya beberapa saat. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan faedah-faedah dari apa yang telah kita pelajari, dan jangan lupa untuk senantiasa murajaah dan mencatat apa-apa yang harus kita ambil faedahnya. Dan jangan lupa pekan berikutnya kita akan mengadakan ulangan atau ujian tengah semester. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.